apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat, karena kini saatnya Anda menyimak berita Jawa Timur. Bersama saya Tabita Putri, sejumlah berita pilihan akan kami sajikan kepada Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Pemotor di Lamongan meninggal usai menabrak tiang lampu PJU. Sapi curian ditemukan lemas di tengah sawah, diduga ditinggal kabur pelaku yang sudah terdeteksi polisi. Melihat bangunan gereja tua di Jombang tetap kokoh berdiri sejak dibangun pada 1902 silam. Ya, kita awali informasi hari ini. Kecelakaan lalu lintas tunggal terjadi di Lamongan pada Kamis pagi. Seorang pemotor yang merupakan ASN di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Lamongan meninggal usai motor yang dikendarainya menabrak tiang lampu penerangan jalan. Kecelakaan ini terjadi di Jalan Raya Sukodadi, Plembon, Kecamatan Sukodadi, Lamongan. Korban pengendara sepeda motor bernama Dwi Siswanto, 28 tahun, asal Kabupaten Bojonegoro, yang berdomisili di Lamongan. Sehari-hari korban bekerja menjadi sopir ambulans RSUD Dr. Sugiri Lamongan, yang baru saja diangkat sebagai aparatur sipil negara melalui jalur P3K. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara, peristiwa tersebut merupakan kecelakaan tunggal. Korban melaju dari arah utara dengan kecepatan cukup tinggi. Saat memasuki tikungan, korban diduga kehilangan kendali sehingga menabrak tiang lampu dan terjatuh. Akibat benturan keras, sepeda motor mengalami kerusakan parah, terutama pada bagian suspensi depan yang patah. Korban sempat dievakuasi ke RS Muhammadiyah Lamongan untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun nyawa korban tidak tertolong. Ternyata mengetahui waktu itu memangnya oleng dari arah korban dari arah utara ke selatan. Indikasi kena tiang lampu dan jatuh nggak patah. Bedanya dan dijawab MD di tempat di lokasi kejadian setelah ada pihak dari Muhammadiyah. Dan kita langsung waktu itu setelah TKP kita berkait sama Pamapta sama pihak Telaka dan alhamdulillah langsung datang pagi itu langsung bareng-bareng kita sama pihak ambulan. Polisi mengimbau masyarakat lebih waspada saat berkendara, terutama pada malam hingga dini hari. Sebab saat kondisi jalan sepi seringkali pengendara memacu kendaraannya sehingga kurang waspada saat di ruas jalan yang rawan kecelakaan. Sapari Renuwijaya dan Sri Rama melaporkan dari Lamongan. Pakai helm kok, laka tunggal. Sempat ditunggoni kali bakulangan kali ibu pusing belum. Ratusan siswa Sekolah Dasar Negeri Balung 1 Arosbaya Bangkalan dipulangkan lebih awal setelah sekolah mereka disegel pemilik lahan. Peristiwa ini terjadi akibat tak adanya kejelasan ganti rugi dari pemerintah daerah terhadap lahan yang dipakai gedung sekolah. Penyegelan lahan sekolah yang terjadi Rabu pagi membuat kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Balung 1 terhenti. Keterbatasan ruang kelas yang masih bisa digunakan memaksa para guru menghentikan pelajaran dan memulangkan siswa lebih awal. Satu persatu siswa meninggalkan halaman sekolah, sementara para guru diminta mengeluarkan sepeda motor dari area parkir atas permintaan pemilik lahan. Lahan seluas 1.140 meter persegi tersebut diklaim pemilik lahan berdasarkan surat hak milik yang sah. Pemilik menuntut kejelasan status lahan kepada pemerintah daerah yang hingga kini belum memberikan kepastian, meski proses mediasi telah berlangsung sejak tahun 2020. Pemilik lahan mendesak pemerintah daerah untuk segera memberikan ganti rugi apabila lahan tersebut tetap digunakan sebagai lokasi sekolah. Sesuai dengan sertifikat nomor 9, ini lahan saya tutup sementara. Jadi sampai selesai mediasi dari Dinas Pendidikan dengan saya.
Sementara itu, Kepala Sekolah SDN Balung 1 tidak memiliki kewenangan dalam persoalan status lahan. Pihak sekolah hanya berfokus memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan demi kepentingan siswa. Agar hak pendidikan siswa tetap terpenuhi, pihak sekolah menerapkan sistem masuk bergantian dalam 2 gelombang pagi dan siang. Sementara proses belajar mengajar hanya memanfaatkan 3 ruang kelas yang berdiri di atas lahan milik pemerintah daerah. Komitmen saya di sini hanya sebagai kepala sekolah melindungi anak didik, melindungi bapak ibu guru untuk melaksanakan proses belajar mengajar. Dan itu tugas dan tanggung jawab kami adalah kaitannya dengan proses belajar mengajar. Di tengah tarik ulur persoalan lahan, ratusan siswa SD Negeri Balung 1 kini hanya bisa berharap agar sengketa segera diselesaikan dan mereka dapat kembali belajar dengan tenang di sekolah. Nia Karunia dan Sri Rama melaporkan dari Bangkalan.